kelas 1A, program studi ilmu keperawatan kelas non-reguler. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi dari mikrobiologi dengan mata kuliah ilmu dasar keperawatan 3. Pengertian dari mikrobiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup yang sangat kecil, yaitu berukuran 0,1 mm, yang tidak bisa dilihat oleh mata biasa tanpa alat bantu. Diperlukan alat khusus untuk melihatnya. Ruang lingkup mikrobiologi yaitu terbagi 5, di mana yang pertama bakteriologi, lalu imunologi, virologi, mikologi, dan parasitologi. Selanjutnya ada mikrobiologi tentang kedokteran, di mana dipelajari mikroorganisme yang ada kaitannya dengan penyakit atau infeksi. Dicari jalan bagaimana cara mencegah, penanggulangan, serta pemberantasannya. Terdapat masalah, banyak kuman yang resisten dan mampu beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Kuman baru akan terus berkembang tiap waktu. Selanjutnya terdapat sejarah dari bakteriologi ini, di mana pada zaman purba, penyakit infeksi dianggap sebagai penyakit kutukan para dewa atas dosa-dosa manusia. Tetapi menurut Hippocrates, penyebab infeksi ini terdiri dari 2 faktor. Yang pertama, faktor intrinsik yaitu dari dalam tubuh, dan yang kedua, faktor ekstrinsik yang berasal dari luar tubuh. Selanjutnya ada bentuk-bentuk kuman, yaitu ada 3, Coccus, Bacillus, dan Spirillum. Nah, seseorang yang terserang kuman dan kemudian sembuh dari penyakit biasanya akan mempunyai kekebalan tubuh, tidak mudah terserang penyakit yang sama untuk kedua kalinya. Seperti contoh pada vaksinasi Edward Jenner, yaitu tentang vaksinasi cacar, di mana seseorang yang telah pengidap penyakit cacar tidak akan mengidap penyakit cacar untuk yang kedua kalinya. Di sini vaksinasi Edward Jenner pada tahun 1749 hingga 1823. Selanjutnya ada beberapa vaksin yang telah dikembangkan. Yang pertama ada vaksin cacar yang seperti tadi saya jelaskan dari Edward Jenner. Yang kedua ada vaksin rabies atau Pasteur. Yang ketiga ada vaksin difteri. Yang selanjutnya ada vaksin TBC. Yang terakhir ada vaksin hepatitis. Selanjutnya ditemukan obat-obat dari bahan kimia untuk mengobati suatu infeksi, seperti sulfanilamida atau DOMAC, penisilin dari Alexander Fleming, dan antibiotika lainnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang morfologi dan taksonomi kuman. Yang pertama ada nomenklatur, yaitu pemberian nama, di mana yang kita kenal adalah binomial nomenklatur, di mana binomial ini yang berarti adalah pemberian 2 nama. Pertama kali diperkenalkan oleh Linnaeus untuk tanaman pada tahun 1753. Nah, untuk contohnya ini sendiri, kita memakai contoh kuman di mana Salmonella typhi, di mana Salmonella itu menunjukkan genusnya dan typhi menunjukkan spesifikasi dari kuman tersebut. Nama kuman dapat berasal dari kata baru yang disesuaikan dalam bahasa Latin atau nama seseorang yang dilatinkan. Seperti contoh, Bacillus berasal dari batang, Clostridium berasal dari pintalan yang halus, dan Pasteurella berasal dari nama penemunya yaitu Pasteur. Untuk spesies sendiri adalah suatu jenis mikroorganisme yang sudah tertentu, atau biakan murni kuman tersusun dari kelompok kuman yang merupakan keturunan kuman dari suatu isolat. Misalnya, seperti Staphylococcus aureus strain Oxford merupakan kuman standar untuk macam-macam keperluan di laboratorium. Di sini ada spesies bakteri ditentukan oleh macam-macam sifat biokimia, sifat-sifat struktural, sifat-sifat fisiologis, sifat ekologi, komposisi basa DNA, dan sifat genetik. Selanjutnya kita akan membahas tentang taksonomi numerik, di mana ini yang menggambarkan persamaan, kemiripan, dan perbedaan karakteristik dari bakteri. Koefisien yang digunakan yaitu ada Jacquard Similarity Coefficient atau SJ, yaitu menyatakan sifat-sifat yang positif saja. Lalu ada Simple Matching Coefficient yaitu SSM, yang menyatakan sifat-sifat positif dan negatif. Lalu ada jenis-jenis mikroba yang menimbulkan infeksi, yaitu berasal dari sel tunggal, ukurannya rata-rata 0,5 hingga beberapa mikron. Lalu ada jamur yang bersifat sel banyak. Lalu ada jamur bakteri yang bisa terlihat sebagai makhluk bersel banyak tapi juga dapat berupa sel tunggal.
Lalu ada mikroba yang termasuk golongan hewan, yaitu ada protozoa, ada rickettsia, dan virus. Nah, lalu selanjutnya ada kebiasaan hidup mikroba. Nah, kebiasaan hidup mikroba ini ada autotropik. Apa sih autotropik? Nah, autotropik ini pada umumnya hidup di air dan tanah, tapi ada juga beberapa spesies tumbuh dalam zat-zat organik dan karenanya tidak bergantung kepada dari tempat dia hidup. Nah, selain autotropik, di sini juga ada sapropit. Apa sih sapropit? Nah, sapropit ini adalah hidup pada zat organik yang sudah mati. Jadi mikroba yang hidupnya di zat organik yang sudah mati, yang sudah tidak berkembang biak. Lalu ada bentuk morfologi bakteri di sini. Yang pertama ada bentuk basil atau bacillus. Sel berbentuk seperti tongkat pendek agak silindris. Lalu ada bentuk kokus, bentuknya seperti bola-bola kecil mengelompok berempat seperti Tetrococcus. Lalu ada bergelombol seperti anggur yaitu Staphylococcus. Lalu ada berkelompok seperti kubus yaitu seperti Sarcina. Lalu ada juga seperti bentuk spiral, bentuk vibrio, dan bentuk spirocheta. Lalu ada struktur tubuh bakteri. Ada yang bersel tunggal, selnya ini terdiri dari sitoplasma yang berdinding tegas. Lalu ada yang terlihat berselubung sebagai pembungkus atau kapsul. Nah, ukuran bakteri ini macam-macam. Yang pertama ada bentuk basil, yaitu dengan lebar 0,3 sampai 1 mm. Lalu ada bentuk kokus, di mana diameternya 1 mm. Lalu ada bentuk spiral, lebarnya 0,5 hingga 1 mm. Lalu ada bentuk vibrio dengan lebar 0,5 hingga 3 mm. Lalu ada bentuk spirocheta dengan lebar 0,2 hingga 0,7 mm. Nah, di sini ada susunan kimia bakter dengan komposisi 85% air, zat hidrat arang, protein, lemak, garam-garaman, enzim, dan vitamin. Lalu di sini kuman berkembang biak menggunakan teknik memperbanyak diri, yaitu dengan cara membagi diri atau membelah. Dalam media yang baik, bakteri dapat memperbanyak diri dengan cepat. Diperkirakan dalam waktu 10 jam dari satu bakteri bisa menjadi berjuta-juta bakteri. Lalu selanjutnya ada macam flagellata, yaitu artinya bulu atau cambuk, berfungsi untuk bergerak, banyak dipunyai bakteri bentuk spiral, bisa terdapat pada satu ujung atau kedua ujung. Nah, klasifikasi dari flagel ini terdiri dari monotrika, amfitrika, lophotrika, pesitrika, dan atrika. Di mana monotrika ini yang berarti flagel terdapat pada satu sisi saja, yaitu flagel terdapat dalam satu sisi. Nah, ada amfitrika yang berarti flagel terdapat pada kedua ujung, dan lophotrika yang berarti flagel pada sisi. Peritrika tersebar dari ujung ke ujung setiap sisi, dan atrika ini tidak terdapat flagel sama sekali. Selanjutnya ada macam spora. Nah, spora ini adalah bentuk bakteri yang sedang dalam usaha mengamankan diri terhadap pengaruh buruk dari luar. Nah, fungsinya sama dengan kista pada amoeba. Bakteri berubah menjadi spora bila keadaan tidak menguntungkan. Selanjutnya ada kedudukan dari spora. Nah, kedudukan spora ini ada 4. Terminal, yaitu terletak pada sebagian ujung, ada subterminal antara bagian ujung dan tengah, lalu ada ekuatorial pada bagian tengah, dan spherical, yaitu pada sesuatu keadaan. Nah, habitat alam mikroorganisme biasanya terdapat pada tanah. Nah, di tanah ini kebanyakan bersifat apatogen, lalu ada di air, terutama pada air yang tercemar, itu banyak sekali. Nah, ada di udara, terutama pada udara di dalam ruangan. Lalu ada makanan, biasanya banyak di susu, pada susu sapi yang diperas secara aseptik dan pada sapi yang sakit. Lalu interaksi mikroba, hubungan timbal balik antara mikroba dengan mikroba lainnya maupun dengan organisme yang lebih tinggi. Bentuknya ada sintrofisme, ada kompetisi, dan ada simbiosis. Di mana ada sintrofisme yang berarti saling menguntungkan, kompetisi bersaing, simbiosis berlangsung lama dan memerlukan kontak fisik. Lalu di sini terdapat hubungan hospes dan kuman, di mana adanya kuman dalam tubuh manusia tidak selalu diikuti dengan keadaan sakit. Interaksi hospes dan kuman tidak selalu berwujud penyakit.
dan ditentukan oleh keseimbangan antara virulensi kuman dan daya tahan tubuh hospes. Nah, virulensi kuman ini adalah derajat patogenisitas yang dinyatakan dengan jumlah mikroorganisme atau mikrogram toksin yang dibutuhkan untuk membunuh binatang percobaan dengan syarat-syarat tertentu, tergantung pada daya invasi dan toksigenisitas. Lalu, ada macam-macam bentuk hubungan kehidupan mikroba, seperti simbiosis. Nah, simbiosis ini adalah hidup bersama antara dua makhluk yang saling menguntungkan kedua belah pihak, yaitu antara mikroba yang hidup pada ikan. Komensalisme, makhluk hidup yang hidupnya pada makhluk lain, tapi tidak merusak makhluk hidup yang ditumpanginya. Lalu ada parasitisme, di mana mikroba yang hidup dan dapat menimbulkan sakit pada tuan rumahnya. Di sini parasitisme yang satunya menguntungkan dan satunya merasa dirugikan. Sekian penjelasan saya tentang materi dari mikrobiologi dalam mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.